Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Alam Demit. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah klik video ini. Nah, jadi hari ini aku mau bahas tentang sebuah kasus yang menimpa seorang wanita bernama Ade Yunia Risabani, atau yang kerap disapa dengan sebutan Ica. Mayat Ica pertama kali ditemukan terbungkus oleh plastik berwarna hitam di kolong tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat. Penemuan kantong jenazah itu pun segera dilaporkan ke polisi. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan, dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan, pelaku dari pembunuhan itu tidak lain tidak bukan merupakan sahabat dari Ica sendiri. Sahabatnya itu bernama Rudolf. Kasus ini sangat menyita perhatian publik. Pasalnya, selain keadaan jenazah dari Ica yang sangat mengenaskan, ternyata ditemukan juga sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kematian dari Ica, di mana dalam rekaman CCTV itu terlihat jika Rudolf yang saat itu berada dalam satu lift dengan Ica terlihat sangat gelisah. Terlihat juga dalam rekaman CCTV itu ketika Rudolf selesai melakukan aksinya, dia kemudian membawa tubuh dari Ica ini menggunakan sebuah troli. Dan anehnya, di dalam rekaman itu Rudolf ini justru terlihat tersenyum-senyum ketika berada di dalam lift. Dia tersenyum kepada semua orang yang dia lihat. Sikap Rudolf ini tentu membuat geram netizen dan membuat netizen mengomentari rekaman CCTV itu. Ada yang bilang jika Rudolf ini terlihat seperti ada juga yang mengatakan jika sikap Rudolf itu hanya untuk menyembunyikan rasa takutnya karena dia telah seseorang. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya apa alasan dari Rudolf ini sampai tega untuk menghabisi sahabatnya sendiri? Nah, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, Wak. Pasang mata, pasang telinga, kisah kelam nyata kali ini. Kita mulai. Rudolf memiliki nama lengkap yaitu Christian Rudolf Martahi Tobing. Saat ini dia berusia sekitar 32 tahun. Meskipun saat ini Rudolf dinyatakan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan, Wak. Tapi siapa sangka jika Rudolf ini ternyata memiliki riwayat pendidikan yang cukup bagus, di mana dia pernah menempuh pendidikan SMA-nya di salah satu sekolah di Amerika Serikat. Ia juga sempat berkuliah di negeri Paman Sam. Tapi sayangnya tidak sampai lulus. Pasalnya, ia harus dideportasi karena melanggar aturan visa dengan bekerja secara penuh waktu atau full time. Nah, berhubung dia dideportasi, akhirnya Rudolf ini kembali ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Teologi atau ilmu tentang agama dan lulus tahun 2015, Wak. Nah, karena dia lulusan ilmu teologi atau ilmu agama, dia pun dikabarkan menjadi seorang pendeta. Dan terakhir, diketahui juga jika Rudolf ini sempat bekerja sebagai seorang terapis anak dengan berkebutuhan khusus, Wak. Ade Yunia Risabani Paimbonan atau yang kerap disapa Ica lahir pada tanggal 23 Juni 1986. Saat kejadian itu terjadi, dia berusia 36 tahun. Ica berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan, Wak. Tapi dia sudah cukup lama tinggal sendiri di indekosnya di daerah Jakarta Barat. Dia merupakan lulusan S1 di Universitas Mercu Buana. Nah, setiap harinya selain sibuk bekerja, di sela-sela waktu luangnya, Ica juga sering atau senang sekali membuat video podcast, Wak. Dia juga senang traveling dan juga senang membagikan aktivitasnya di laman media sosialnya seperti Facebook dan juga Instagram.
Rudolf Tobing dan Icha awalnya berteman baik dalam satu komunitas. Namun tidak hanya dengan Icha, Rudolf juga berteman baik dengan dua orang lagi, yaitu seorang perempuan berinisial dan seorang laki-laki berinisial H. Awalnya pertemanan mereka baik-baik saja, tetapi kemudian berubah ketika Rudolf dan si H ini mulai terlibat kerjasama jual beli handy-talkie atau HT. Kerjasama mereka awalnya lancar-lancar aja, Wak. Tapi lama-lama mulai mengalami masalah. Dimulai ketika di tahun 2015. Saat itu, Rudolf ini mulai merasa dicurangi oleh si H. Mereka mulai berselisih paham. Dan sejak saat itulah Rudolf dan si H ini mulai bermusuhan, Wak. Mereka sudah gak mau saling sapa lagi. Kejadian itu benar-benar bikin si Rudolf ini punya dendam pribadi sama si H. Ditambah lagi kejadian ketika teman mereka yang berinisial S ini akan menikah, dimana ketika S ini menikah, hanya Rudolf seorang yang tidak diundang oleh si S. Sedangkan kedua temannya yang lain, yaitu si Icha dan si H ini diundang oleh si S. Nah, kejadian itu tentu membuat si Rudolf ini semakin sakit hati. Tapi kali ini dia tidak hanya membenci atau tidak hanya dendam terhadap si H, tapi juga kepada si Icha dan si S. Dia merasa jika si S dan si Icha ini sudah mengkhianati dirinya. Pasalnya si S dan si Icha sudah sangat tahu jika Rudolf bermusuhan dengan si H. Tapi si S dan si Icha ini malah tetap berhubungan baik dengan si H. Tambah dendam kesumatlah si Rudolf terhadap ketiga temannya ini. Nah, karena dendamnya sudah dipendam selama bertahun-tahun, tentu membuat si Rudolf ini sudah merasa sangat tidak tenang, Wak. Amarah dan juga dendamnya sudah sangat-sangat tidak bisa dibendung. Sampai pada suatu titik, Rudolf ini mulai berpikiran untuk menghabisi nyawa dari ketiga teman baiknya ini. Nah, dan sejak Maret 2022, Rudolf ternyata telah merencanakan pembunuhan. Rudolf Tobing menargetkan ketiga temannya itu untuk satu persatu. Awalnya, Rudolf Tobing tidak menargetkan Icha sebagai target utama. Target utamanya sebenarnya adalah si H, lalu si S, barulah si Icha. Dan di awal rencana, sebenarnya Rudolf ingin menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi teman-temannya itu. Tapi berhubung setelah dia mencari-cari informasi tentang pembunuh bayaran, ternyata pembunuh bayaran itu harganya sangat mahal, Wak. Jadi dia nggak punya uang. Dia pun mengurungkan niatnya untuk menyewa seorang pembunuh bayaran. Tapi dia merubah rencananya dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai pelaku pembunuhan. Nah, berhubung Rudolf Tobing ini tidak memiliki pengalaman membunuh, jadi selama beberapa hari dia men-searching di internet tentang cara-cara tanpa bersuara, tidak tanggung-tanggung. Rudolf Tobing ini mempelajari cara-cara itu selama 3 hari berturut-turut, Wak. Bener-bener niat ya, Wak, dia mau bunuh-bunuh temennya, Wak. Saking matangnya rencana pembunuhan itu, dia bahkan sempat mensurvei beberapa apartemen yang minim pengamanan seperti CCTV. Dia sempat memilih apartemen di Jakarta Selatan, tapi sayangnya apartemen itu ternyata sudah penuh. Dia kemudian bergeser ke apartemen Green di daerah Jakarta Pusat. Nah, setelah mempelajari dan mensurvei lokasi pembunuhan, Rudolf pun mulai menghubungi calon-calon korban nyawa. Target yang pertama seperti yang aku bilang tadi adalah si H. Rudolf sempat mencoba ingin menemui si H, tapi berhubung si H ini sangat susah untuk dihubungi, dia pun mencoba untuk menghubungi adik dari si H. Dia sempat men-DM adik dari si H ini dan menanyakan tentang keberadaan si. Dia juga sempat mengatakan kepada adiknya si H jika dia akan memberikan kejutan kepada si H. Tapi sayangnya segala alasan yang dia berikan tidak direspon oleh adiknya si H. Dan beruntungnya saat itu juga si H sedang berada di Bali. Jadi rencana Rudolf untuk menghabisi nyawa si H harus bergeser ke si S. Rudolf pun kemudian menghubungi target kedua, yaitu si S. Tapi sama dengan si H, si S pun tidak bisa dihubungi dan juga tidak bisa ditemui karena saat itu dia sedang ada di luar kota, yaitu sedang berada di Semarang. Nah, karena target pertama dan kedua tidak bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui, bergeser lagi lah si Rudolf untuk menghubungi si target ketiga, yaitu si Icha.
Menurut pengakuan dari Rudolf, Ica ini merupakan target pembunuhan yang paling mudah dihubungi karena Rudolf sangat tahu kalau Ica ini sangat senang melakukan podcast. Jadi Rudolf menggunakan alasan jika dia ingin mengajak Ica membuat video podcast. Hal itu tentu direspon baik oleh Ica tanpa dia menaruh curiga terhadap Rudolf. Mereka pun akhirnya menentukan waktu pertemuan mereka. Sampai akhirnya di tanggal 17 Oktober 2022, si Rudolf ini berhasil mengajak Ica untuk bertemu. Rudolf pun segera menjemput Ica di daerah Meruya dan berjalan menuju apartemen yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata saking siapnya akan pembunuhan itu, Rudolf pun telah menyewa apartemen itu selama 1 hari khusus untuk melancarkan aksinya. Nah, sepanjang perjalanan mereka tentu banyak berbicara, Wak. Mereka pun mengobrol tentang podcast yang akan mereka buat nanti di apartemen itu. Di dalam mobil, si Rudolf ini berpura-pura membuat skenario terkait podcast rohani yang di dalamnya akan ada sponsor kalung kesehatan. Dia pun memberitahu Ica tentang skenario itu, dimana dalam skenario itu Rudolf mengatakan akan ada adegan prank dimana Ica akan berperan sebagai korban penculikan dan diikat tangan hingga kakinya menggunakan kabel tis. Tentu hal itu hanya tipu muslihat dari si Rudolf, agar si Ica mau diikat kaki dan tangannya. Tanpa menaruh curiga, Ica pun menyetujui skenario yang dibuat oleh Rudolf. Rudolf sangat senang mendengar jika Ica setuju dengan skenarionya itu. Itu artinya rencana yang dia buat akan berjalan lancar. Tidak lama sampailah mereka di apartemen dan dari sanalah terekam aktivitas dari Ica dan juga Rudolf. Nah, dan ini adalah rekaman CCTV-nya, Wak. Dalam rekaman CCTV itu terlihat jelas jika Rudolf seperti orang yang sangat gelisah tapi juga sangat mencurigakan. Tapi entah kenapa Ica sepertinya biasa saja dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rudolf. Ketika berada di dalam lift ini, lagi-lagi Rudolf terlihat sangat gelisah dan Ica hanya diam melihat sikap dari Rudolf. Tak lama mereka pun terlihat masuk ke dalam kamar apartemennya. Dan dijalankanlah skenario yang telah disiapkan oleh Rudolf. Kaki dan tangan Ica segera diikat dengan tali tis. Ica pun membiarkan Rudolf mengikat tangan dan juga kakinya tanpa menaruh curiga sedikit pun. Tapi saat kaki dan tangannya terikat, bukannya menjalankan skenario yang telah disetujui, Rudolf ini malah tertawa dan mengatakan kepada Ica jika apa yang dia lakukan saat ini hanyalah jebakan untuk Ica. Rudolf telah membohongi Ica. Saat dalam keadaan terikat itu, Rudolf langsung bertanya kepada Ica, apakah Ica berada di kubu Rudolf ataukah berada di kubunya Siha? Ica yang sudah sangat ketakutan tentu saja mengatakan jika dia sangat mendukung Rudolf dan akan selalu mendukung Rudolf. Mendengar ucapan Ica, Rudolf pun mengatakan kepada Ica jika memang benar Ica mendukung Rudolf, Ica harus bersedia untuk membantunya untuk menghabisi nyawa Siha. Dengan cara dia harus mentransfer uang kepada si Rudolf. Ica pun mengiyakan dan mentransfer uang dari rekening korban sebanyak 19.500.000. Rudolf saat itu berpikir jika uang itu tidak akan cukup untuk menyewa pembunuh bayaran. Dia pun meminta Ica untuk menghubungi keluarganya lagi dan memintanya untuk mentransfer uang 10 juta lagi. Ica yang tidak bisa melakukan apa-apa pun menuruti apa yang Rudolf katakan dan berharap jika Rudolf akan melepaskan dirinya. Tapi sayangnya, Rudolf keburu tidak percaya dengan Ica, meskipun saat itu Ica berjanji tidak akan melaporkan dirinya kepada polisi. Rudolf pun kemudian melakukan penganiayaan terhadap Ica, seperti menampar Ica berkali-kali, dan terakhir dia membunuh Ica dengan cara dan saat itulah nyawa Ica tidak dapat diselamatkan lagi. Nah, melihat Ica sudah dalam keadaan tidak bernyawa, Rudolf pun memasukkan tubuh Ica ke dalam plastik hitam yang telah dia siapkan, Wak.
Setelah tubuh Icha dimasukkan ke dalam plastik hitam itu, Rudolf pun memikirkan cara untuk membawa tubuh Icha keluar dari apartemen itu. Tidak sengaja dia melihat sebuah gambar troli di sebuah iklan yang dia lihat. Terbesit dalam pikirannya untuk menggunakan troli untuk mengangkut tubuh Icha keluar dari apartemen itu. Rudolf pun kemudian turun ke minimarket yang ada di apartemen tersebut. Dia pun membawa troli kosong naik ke apartemennya. Dia pun kemudian memasukkan tubuh Icha ke dalam troli itu, menumpuknya dengan beberapa bantal dan juga tas yang dia bawa. Tujuannya tentu saja untuk menyamarkan tubuh Icha agar tidak terlihat oleh orang lain. Setelah semuanya selesai, Rudolf pun membawa tubuh Icha yang berada di dalam troli itu keluar dari apartemennya. Dia pun turun dari apartemen itu melalui pintu lift. Aktivitasnya itu terekam di CCTV, Wak. Dalam rekaman CCTV itu terlihat jelas jika Rudolf beberapa kali menyapa orang-orang yang dia lihat. Dia terlihat tersenyum, Wak. Senyumnya seperti tanpa beban. Entah dia merasa sangat puas setelah membunuh temannya, atau dia hanya mencoba untuk menyembunyikan rasa takutnya, Wak. Beberapa orang yang melihat Rudolf membawa troli itu sama sekali tidak merasa curiga dengan Rudolf saat itu. Beberapa kali Rudolf terlihat mengobrol dengan pengunjung yang dia lihat selama turun dari apartemen itu, Wak. Wah, gimana ya perasaan orang-orang yang ketemu sama Rudolf ini pas tahu berita tentang kasus ini? Mereka pasti merinding banget ya, Wak. Nah, setelah sampai di basement, Rudolf pun langsung memasukkan tubuh Icha ke dalam mobilnya yang berwarna putih. Kemudian dia pergi menuju ke tempat pembuangan tubuhnya si Icha. Tubuh Icha dibuang ke kolong tol Becakayu Bekasi. Rudolf saat itu mungkin merasa sangat senang karena rencananya sudah berjalan lancar. Tapi siapa sangka jika penemuan tubuh dari Icha ini merupakan awal dari kehancurannya, Wak. Kasus ini berawal dari penemuan mayat yang terbungkus plastik hitam di kolong tol Bekasi Becakayu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Mayat perempuan yang merupakan mayat dari Icha ini ditemukan pertama kali oleh seorang penjaga warung kopi yang tengah mencari gelas untuk pelanggannya. Penemuan mayat itu sekitar pukul setengah 10 malam. Nah, bukannya gelas yang didapat, penjaga warung kopi itu justru menemukan plastik hitam terbungkus lakban dengan bentuk yang mencurigakan seperti bentuk tubuh manusia. Setelah penjual kopi itu perhatikan lagi, ternyata ada sisi plastik yang sobek. Dan di bagian sobek itulah dia melihat ada 2 jari kaki manusia yang terlihat. Saksi tentu saja merasa sangat kaget dan langsung melaporkan kejadian penemuan mayat itu ke kantor polisi. Polisi pun langsung datang ke lokasi penemuan mayat tersebut dan jasad itu pun kemudian langsung dievakuasi oleh pihak yang berwenang. Dan polisi pun kemudian mulai melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat tersebut. Tidak butuh waktu yang lama, pelaku yang tidak lain merupakan Rudolf Tobing ditangkap di kawasan Pondok Gede pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, tepatnya pada siang hari ketika hendak menjual laptop milik dari Icha atau milik dari korban. Saat ditangkap, Rudolf tidak bisa mengelak lagi karena barang bukti ada di tangannya. Tapi saat itu Rudolf sempat tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan jika saat itu dia tidak melakukan pembunuhan terhadap Icha. Namun asma dari Icha yang kambuhlah yang membuat Icha meninggal saat berada di dalam apartemen. Polisi tentu saja tidak percaya begitu saja karena jika Icha meninggal karena sakit, Rudolf tentu saja akan membawa Icha ke rumah sakit, bukan malah membuang mayat Icha begitu saja. Karena terus disudutkan oleh polisi, akhirnya Rudolf pun mengaku.
Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan interogasi, polisi menyimpulkan jika Rudolf membunuh Icha murni karena dendam dan rasa dihianati oleh teman-temannya. Dan rencananya setelah dia menjual laptop dari Icha itu, Rudolf ini akan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa kedua temannya yang lain. Tapi sayangnya rencananya itu malah gagal karena polisi keburu menangkap dia. Rudolf juga mengatakan jika antara dirinya dengan Icha tidak ada hubungan apa-apa. Dan berdasarkan pemeriksaan juga tidak ditemukan pelecehan terhadap korban yaitu Icha. Jadi murni memang pembunuhan karena dendam kesumat. Nah, ketika polisi menanyakan kepada Rudolf kenapa ketika di lift itu dia tersenyum-senyum, saat itu juga Rudolf mengatakan jika senyumannya itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Ternyata itu adalah rasa puas nyawa, bukan rasa takut. Nah, polisi pun segera melakukan tes kejiwaan terhadap Rudolf. Dan hasilnya, ternyata Rudolf ini memiliki trauma masa kecil karena kerap dipukuli oleh orang tuanya, yang menyebabkan Rudolf memiliki emosi yang meledak-ledak. Namun polisi belum menemukan hubungan antara trauma masa kecilnya dengan kasus pembunuhan ini. Yang jelas, Rudolf Tobing telah ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 340 subsider pasal 338 dan atau pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Oke itulah video tentang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang sahabat terhadap sahabatnya sendiri. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya bangkai disembunyikan, baunya pasti akan tercium juga. Begitupun kasus pembunuhan berencana, sepandai apapun pelaku merangkai rencana pembunuhannya pasti akan ketahuan juga, Nah, sekian dulu video kali ini. Tetap jadi orang baik di tengah gempuran orang-orang jahat. Sampai jumpa di video selanjutnya, See you.